Ya, kita hari ini masuk ke hal yang terakhir ya. Kita akan masuk dalam doa terlebih dulu ya, berkaitan dengan ketetapan Allah dan tanggung jawab manusia ya. Kita akan berbicara tentang penyaliban Yesus yang diinisiasi dengan beberapa ketetapan yang termasuk di dalamnya adalah Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena segala sesuatu dalam rancangan dan juga dalam rencana Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang Tuhan terluput dan tidak terlihat serta terlepas dari rencana Tuhan. Semua menjadi satu, baik itu perbuatan-perbuatan yang sangat mengagungkan Engkau, yang sungguh-sungguh memuji memuliakan Engkau, atau perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan, memberontak, dan bahkan menista Tuhan. Kami percaya bahwa semua itu dalam satu kendali dan dalam satu kontrol dan diarahkan oleh Tuhan, dan semuanya menjadi satu kesatuan kehidupan yang akan menuju kepada penghakiman dan menuju pada akhir zaman. Manusia akan diadili dan manusia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang diperbuat dan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang percaya yang diingatkan terus bahwa ada tanggung jawab yang ada dalam setiap hidup kami, dan kami harus sungguh-sungguh melihat semua itu menjadi satu kekuatan dan jaminan, harapan yang dijamin oleh Tuhan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan, dan setiap arah hati kami dibimbing oleh Roh Kudus, dan juga melalui firman, makanan rohani kami, roti hidup dan air hidup itu, yang sungguh-sungguh akan membuat kami selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun kami terseok-seok, kami seringkali juga tersandung, jatuh, tetapi Tuhan selalu menunggu dan mendorong kami serta memulihkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, tolonglah kami. Biarlah Roh Tuhan sendiri akan memberikan pada kami satu hati yang bisa mengerti dan mengimani apa yang kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, hari ini kita belajar satu hal yang tampaknya sulit ya, tetapi semua itu ada kesatuannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi khususnya di dalam pandangan manusia dan pandangan Allah itu ada perbedaan, karena yang pertama yang sudah kita pelajari dari awal bahwa Allah itu tak terbatas, dia pencipta, dia mandiri, dan dia tidak bergantung pada siapapun. Sedangkan kita bergantung kepada banyak hal, mulai dari nafas kita, mulai dari pikiran kita, dan banyak hal kita ini bergantung. Nah, kita bergantung pada siapa? Kita bergantung kepada yang menciptakan manusia, menciptakan kita, yaitu Allah sendiri. Termasuk di dalamnya bukan hanya makanan minuman, pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita itu terkait dan harus di dalam ketaatan firman Tuhan. Ya. Nah, kejadian dalam peristiwa awal manusia jatuh dalam dosa itu juga sama. Jadi manusia dari awal diberikan satu persekutuan yang sangat indah, sangat bebas, dan di dalam kebebasan persekutuan itu belum ada dosa ya, di dalam kebenaran, di dalam hadirat Allah. Setelah jatuh dalam dosa, maka persekutuan itu hilang. Dan bukan hanya persekutuannya hilang, hubungan manusia dengan Tuhan hilang, termasuk di dalamnya keinginan-keinginan kita itu sudah tidak bisa lagi dan ditutup oleh Tuhan. Hubungan dengan Firdaus, dengan pohon kehidupan, itu dihentikan oleh Tuhan dan dipisahkan oleh Tuhan. Termasuk hati kita yang mengingini sesuatu yang baik itu sudah tidak mampu lagi. Ya, ini semua adalah akibat dari kelemahan-kelemahan kita melihat manusia jatuh dalam dosa, dan khususnya Adam dan Hawa membuat kita semuanya ikut terdampak dan diwakili oleh Adam. Nah, itu disebut sebagai perjanjian federal atau teologi federal ya. Jadi kita diwakili oleh Adam. Nah, nanti Tuhan Yesus sebagai Adam kedua, Adam terakhir, mewakili semua umat manusia yang baru. Oke, kita sudah melihat ini ya. Nah, kita sudah membahas tentang kalimat Imam Kayafas ya, di dalam Yohanes 19 itu. Nah, sekarang kita akan melihat kepada satu pribadi yang bernama Yudas. Ya, satu pribadi bernama Yudas yang sangat ini ya, sangat
orang yang kita berpikir bahwa Yudas ini orang yang sangat tidak tahu terima kasih, orang yang begitu tidak tahu budi gitu ya. Dan dia adalah orang yang bukan hanya dia menikmati apa yang ada di dalam hidupnya bersama dengan Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, dan dia sendiri pun bisa melakukan mujizat itu bersama dengan rasul-rasul yang lain, dan dia diutus juga ngabarkan Injil juga, dan dia juga bukan hanya mendapatkan hak seperti itu ya, tapi dia hampir semua mendapatkan hak kecuali perjamuan kudus. Ya, banyak mengatakan perjamuan kudus itu Yudas sudah pergi. Ya, kenapa perjamuan kudus yang tidak didapatkan Yudas? Karena perjamuan kudus itu adalah jaminan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya itu harus memiliki ikatan darah dengan Kristus dan tubuh dengan tubuh Kristus. Nah, Yudas tidak. Ya, Yudas akhirnya dia keluar. Jadi tidak meneruskan perjamuan kudus. Nah, ini satu kaitan ya. Yang lainnya kemungkinan besar itu dia menikmati semua seperti rasul yang lain. Oke. Nah, kita akan membaca di dalam firman Tuhan ya. Kita membaca berkaitan dan kita baca lebih teliti gitu. Nah, kita lihat Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal 6 ayat yang ke bawah, paling bawah ya. Nah, ini pengakuan Petrus yang berkaitan dengan penyingkapan rahasia siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus nantinya ya. Saya bacakan ini. Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, ini ada satu kesalahan konsep mengikuti Yesus. Ya, mereka mengikut karena mau makan, karena melihat mujizat, ada roti. Jadi mereka itu jadi orang yang oportunis. Jadi, wah ini ada mujizat luar biasa, ada makanannya. Nah, mereka datang semua. Dan Tuhan minta mereka supaya pergi gitu. Termasuk muridnya. 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu, ini kalimat satu-satunya di Alkitab ya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini kalimat diucapkan oleh Petrus. Ya. Jadi banyak kalimat-kalimat kunci dalam Alkitab itu murid-murid itu mengatakan dan memberitahukan bahwa perkataan Kristus, perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Jadi saudara, kalau saya mendengar Kristus ngomong, mengajarkan apapun, dan firman yang dituliskan dalam Injil tentang Yesus mengajar semuanya, itu semua kata-katanya itu hidup kekal. Jadi kalau kita amini, kita percaya akan perkataan Kristus, kamu tidak mati, kamu akan hidup, kamu akan dibangkitkan. Kita percaya, nah itu hidup kekal. Ya, perkataan Kristus, itu kita percaya itu satu hidup kekal. 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Yang kudus dari Allah. Itu sebutan untuk Mesias sebenarnya. 70. Jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini? Jadi Tuhan Yesus memilih 12 orang, dia pilih dengan tujuannya, yaitu untuk menggenapi rencana Bapa. Ya. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Siapa yang pernah disebut iblis? Bukan Yudas. Yang dikatakan iblis itu adalah Simon Petrus. Loh Pak, ini berarti Simon Petrus? Bukan. Kenapa bukan? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya. Jadi itu artinya bahwa hidupnya itu betul-betul dipengaruhi dan diatur, dikuasai oleh iblis. Ya. Jadi ini bukan Simon Petrus, tapi ini adalah Yudas. Karena Yudas tidak bertobat, Simon Petrus itu bertobat. 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kadang-kadang kita harus belajar, rasul pun bisa mengkhianati Tuhan. Apalagi kita sendiri, pendeta gitu kan. Terus kemudian majelis gitu kan. Wah, jangankan mereka, rasul aja bisa. Nah, apakah itu sesuatu yang kebetulan? Apakah itu sesuatu yang memang tidak pernah dimengerti sebelumnya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi Tuhan Yesus tahu betul
siapa yang mengkhianati, siapa yang melakukan, dia tahu betul. Dan dia tahu semuanya karena sudah ditetapkan di dalam kekekalan. Dan dia tahu itu semuanya. Nah, siapa yang ikut menetapkan? Ya dia sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam segala kemataannya, itu jelas sekali menetapkan. Dan dia membicarakan itu, memberitahukan. Kenapa memberitahukan? Karena dia tahu siapa yang iblis, siapa yang bukan. Jadi Tuhan itu tahu, semua kita tahu. Kenapa? Ya karena dia tahu hati orang. Bukan hanya tahu hati orang, dia juga yang menetapkan hatimu seperti itu. Di dalam kuasa, rencana kedaulatannya, dia yang mengarahkan semuanya. Semua rencana manusia A, B, C, D, E, F, G. Dan semua yang mengeksekusi sesuai dengan jalur kehendak Tuhan. Dan di dalam jalur seluruh kuasa rencana Tuhan, itu kuasa daripada Tuhan sendiri. Dan itu diletakkan dan diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ini jelas sekali. Oke, kita lihat sekarang pasal yang ke-12, Yohanes 12 ya, ayat yang keempat. Nah, kita lihat ini. Ini perkara-perkara berkaitan dengan Yudas. Ya, kita perhatikan apa yang dikatakan Yudas, tanggung jawabnya dia apa, arah hatinya kemana, itu kita jelas tahu semuanya. Bahwa Yudas dari awal itu murid palsu. Dari awal itu adalah dipilih untuk Tuhan, memang bukan untuk satu rencana kemuliaan bagi rencana Allah dan kemuliaan bagi memuliakan dia. Enggak. Ya, itu semua rencananya adalah Yudas mengkhianati dia, jatuh dalam dosa. Dan itu jelas terlihat dari awal, dari mulai Yudas disebut namanya, dan apa yang dilakukan, dan kecenderungan dia, arah hati dia, itu rusak semuanya. Ya, tidak ada yang baik sama sekali. Yang keluar dari ucapan Yudas itu hati yang busuk. Ya, dan Tuhan tahu dari awal. Tapi murid-murid banyak nggak tahu. Dan Yohanes yang juga belum tahu setelah Tuhan Yesus mati, dia menuliskan Injil, baru dia tahu semua, dan dia tuliskan itu semua. Ya, di Injil ini Rasul Yohanes menuliskan semua ini. Kita lihat sekarang. Ya, 12 ayat yang keempat. Ya, saya akan bacakan ayat 1 ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, dari sini kita lihat respon dari tanggung jawab dari Yudas. Nah, responnya apa? Ya, sepertinya Yudas itu bertanggung jawab secara rohani dan pikirannya begitu rohani, begitu suci, begitu baik, begitu mengenal, mengerti akan orang-orang miskin. Nah, ini kata-kata dia. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Jadi ini dalam perjalanan, udah tinggal beberapa hari ini ya. Yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Jadi Yudas melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kepentingan dan kebutuhan yang dia tahu bahwa dia itu pegang uangnya. Dia tahu ini daripada kita kurang, ya dijual aja. Dijual kemudian apa? Ya untuk kita. Dan kemudian kita berikan pada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, kelihatannya ini sesuatu yang sangat rohani, sangat baik. Tetapi apa yang dikatakan Yudas dituliskan oleh Yohanes, dan Yohanes tahu. Setelah semua terjadi, Yohanes tahu, dan dia ceritakan dan dia menambahkan apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana itu semuanya merupakan satu kepalsuan rohani. Di sini ayat 6. Hal itu, nah ini yang menuliskan kan Rasul Yohanes. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, bukan. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Jadi seorang pencuri, korupsi gitu ya. Nah, seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bukan 1-2 kali. Dan itu sering, dan akhirnya Rasul Yohanes tahu bagaimana ngambilnya, caranya gimana. Akal-akalannya bagaimana. Ini semua setelah terjadi, para rasul baru tahu,
Oh, ini berarti akal-akalannya Yohanes. Oh, ini pikirannya gini karena dia mau ambil uangnya. Jadi semua yang dilakukan oleh eh, siapa ini Yudas, murid-murid banyak nggak tahu. Tetapi, tetapi setelah semua terjadi dan itu dibukakan baru tahu semuanya. Wah, ini kurang ajar ini orang. Ini akhirnya dia tuh orang ngakali kita gitu. Dan bukannya satu dua kali, ini sering dilakukan. Ya, kita lihat ini ya. Jadi Yudas kecenderungan hatinya dari awal kita sudah tahu. Dia memakai Kristus, dia memakai kebaikan-kebaikan. Dia memakai semua yang rohani untuk apa? Untuk kepentingan dirinya. Berpusat pada dirinya. Dan semua apa yang dirancang oleh pikirannya, itu rancangan bukan untuk memuliakan Tuhan. Rancangnya adalah untuk keenakan dia sendiri, kesenangan dia, kepentingan dia. Dan ini jelas sekali. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas. Yang dipegangnya, jadi dia seorang kasir. Bendahara. 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Maksudnya apa? Perkataan ini rada ganjil gitu ya. Kan membantu orang miskin kan bagus. Tuhan Yesus katakan, biarkanlah dia melakukan hal ini. Dan itu memang harus dilakukan. Dan itu sudah dinubuatkan bahwa dia akan melakukan ini semuanya. Dan jelas sekali. Terus kemudian karena orang-orang miskin, dikatakan di sini ya, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Nah, saudara perhatikan. Jadi kesempatan kamu melayani orang lain dengan kesempatan kamu melayani Tuhan, dengan kamu memperhatikan, memuliakan Tuhan, itu jauh beda, saudara. Kalau melayani Tuhan, itu saudara jangan menunda apapun. Melayani orang, masih ada orang miskin dan kamu bisa nanti serahkannya untuk orang miskin. Tetapi untuk apa yang terjadi dengan aku, itu tidak berulang dan tidak bisa diulangi. Nah, di situ Yudas tidak mengerti nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu adalah semua perkataan-perkataan hidup yang kekal. Kejadiannya kejadian yang membawa kita masuk dalam hidup yang kekal. Dan pengurapan perempuan ini, yang perempuan berdosa ini, dengan minyaknya yang mahal yang disimpan oleh dia, dan dikhususkan untuk mengurapi Tuhan Yesus, itu berbeda jauh dengan kita berderma, dan kita berbuat saleh, berbuat rohani, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Kenapa beda? Karena itu merupakan tanggung jawabmu setiap hari ada. Tetapi Kristus yang mati bagimu, itu tidak setiap hari. Itu hanya sekali. Dan begitu kamu lewatkan, dan dengan alasan, wah saya mau melayani orang miskin, mendahulukan di sana, dan mengarahkan semua untuk kepentingan itu, nah saudara kehilangan semua hak sebagai hidup di dalam Kristus dan hidup dalam hidup yang kekal. Ini kita akan hilang. Jadi Yohanes dari awal sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dari awal dia sudah kehilangan kebersamaan dengan Allah. Karena dia selalu berpikirnya memperalat semua kerohanian, kehidupan Kristus dan pelayanannya. Dia manfaatkan semua total. Ini kurang ajar sekali Yudas ini. Jadi makanya kenapa disebut pengkhianat? Karena di situ dia tidak punya perasaan, dia tidak punya tahu budi, tidak mengerti, akal budinya itu tumpul semuanya. Yang ada itu dia kepingin menjadi orang yang akan merebut Yerusalem dan akan menegakkan kembali negara Israel. Ya, jadi itu dia seorang zelot. Ya, seorang zelot itu pemberontak sebenarnya. Di situ. Oke, kita akan lihat bagaimana pasal 13 ayat 1 dan 2. Ya, perhatikan baik-baik. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ya, ini Tuhan Yesus ya. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Kitab Injil Yohanes ini, itu terjadi setelah dituliskan, setelah semua terjadi. Dan dia bisa tuliskan.
Sebelum terjadi Yohanes nggak tahu. Jadi mereka sedang makan bersama dan iblis, jelas ya, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi antara iblis mempengaruhi Yudas dan kemudian akan mengkhianati dia, dengan Tuhan menyerahkan dia dan dia menyerahkan nyawanya. Itu sejajar dan berjalan antara dosa, ketetapan Allah, kepastian, dan tanggung jawab Kristus, kehendaknya dia menyerahkannya untuk melakukan kehendak Bapa, dan itu sejalan dengan pengkhianatan dengan iblis, dikatakan di situ, yang membisikkan rencana yang jahat kepada Yohanes. Jadi tidak merasuki ya iblis ini ya, tetapi memberikan rencana untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi dua kehendak ini berjalan. Satu kehendak di dalam kegelapan, kejahatan, pengkhianatan, dan ini ketaatan, hati yang sungguh-sungguh mau tunduk kepada kehendak Bapa dan dia taat kepada hukum Taurat dan semuanya. Dan ini berjalan bersama-sama dan kejadiannya satu. Nah ini yang sulit. Kejadiannya satu, tapi ini arusnya dua arus. Arus kegelapan dan arus terang Tuhan. Kehendak daripada orang-orang yang berhati jahat dan kehendak daripada semua hati Bapa yang begitu baik dan menetapkan dan menyerahkan anaknya. Dan itu berjalan. Jelas sekali. Yesus tahu. Bukan tidak tahu. Dia tahu. Bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggal jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air. Nah, saudara perhatikan ya. Mulai membasuh kaki murid-muridnya. Menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Jadi saudara perhatikan, membasuh kaki itu tidak terulang dan sebenarnya tidak boleh diulang oleh siapapun. Karena yang bisa membasuh kaki orang berdosa dan kemudian memberikan hidup yang kekal, itu hanya Tuhan Yesus. Kita bisa meniru sebagai lambang, itu masih memungkinkan. Tetapi kita tidak bisa meniru seorang pendeta, tanda petik, dan mencuci kakinya menjamin orang itu masuk surga bersama dengan Tuhan. Nah itu nggak bisa. Itu hanya Tuhan Yesus. Ya. Dan itu hanya kepada rasul yang khusus ya. Peristiwa itu peristiwa untuk rasul, bukan untuk jemaat sebenarnya. Ya. Oke, kita lihat ini. Kata Simon Petrus, Tuhan janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, perkataan ini ya, kamu semua bersih, hanya tidak semua. Jadi ada yang tidak bersih. Dan ini jelas, Tuhan Yesus tahu. Dia akan mencuci kaki Yudas, itu dia tahu, kamu nggak bersih. Dan apakah Yudas mendapatkan bagian dalam hidupnya? Nah, saudara, kita jelas tahu bahwa Yudas tidak mendapatkan bagian itu. Apakah Yudas dicuci kakinya? Kemungkinan besar iya. Karena dia bersama-sama saat itu. Atau mungkin ada peristiwa lain dikatakan, udahlah kamu lakukan semua. Nah, itu belum terjadi. Karena terjadi setelah perjamuan malam itu baru dia dipersilakan Tuhan. Jadi semua sudah selesai pembasuhan, baru selesai gitu. Walaupun beberapa orang-orang yang ahli kitab banyak yang menyangkali beberapa hal yang terjadi bahwa Yudas tidak dibasuh kakinya. Tetapi kita tahu bahwa jelas sekali dalam firman Tuhan, Yudas meninggalkan Tuhan Yesus itu pada saat perjamuan kudus dia tinggalkan. Dan sebelumnya dia tidak tinggalkan. Mungkin apakah pergi, enggak diberitakan. Tapi jelas sekali bahwa tidak dikatakan Yudas tidak ada. Dan itu bersama-sama dengan semua muridnya. Ya, 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka. Nah ini selesai. Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata, mengertikah kamu apa yang ku perbuat kepadamu? Jelas kan? Di sini kan? Nah terus kemudian ayat yang 16. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu ini semua,
maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu, semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih dan yang tidak. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, ini baru mau terjadi. Sebentar lagi, nanti sore akan terjadi. Ya, nanti sore. Atau mungkin kalau tidak pasti ya mungkin besoknya, ini hari Rabu atau ini hari Kamis, perjamuan kudusnya kan perjamuan malam hari Kamis malam kan. Nah, saudara perhatikan ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tubuhnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia, Bapakku yang mengutus aku. Jadi ini sangat jelas, ya. Oke, kita lihat ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, ya. Setelah mereka perjamuan kudus, ya, Yesus memperingatkan Yudas. Ya. Murid-murid memandang satu kepada yang lain dan juga memandang Tuhan Yesus itu. Ya, siapa ya orang murid ini gitu. Ayat 23, Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu orang murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, yaitu Yohanes sendiri, ya, Rasul Yohanes, saudaranya dia, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah, siapa yang dimaksudkannya? 12 orang ini, ada satu yang akan melawan dan mengkhianat itu siapa? Tidak bersih itu siapa? Dan berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan, di antara kamu, di antaramu 12 ini. Saudara, itu mungkin bikin penasaran gitu kan. 25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Dia tanya, siapa Tuhan? Siapa? Ya. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Saudara perhatikan, dikatakan di sini tadi bahwa Yudas makan roti dan tidak minum cawan. Dan diberikan, dan Yudas mengambil, dan dikatakan makan roti. Tadi kan ada ayatnya kan, makan roti. Jadi apakah Yudas ikut perjamuan? Ikut, makan roti, ikut makan. Dan tidak minum anggurnya. Perjanjian barunya. Karena tidak ada di sini. Nah, setelah itu apa terjadi? Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, nah, saudara, setelah dia makan itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata, ya, kepadanya, 2 kali kan, iblis ini 2 kali. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi Tuhan tahu, saudara. Detail tahu. Dan Tuhan mengarahkannya, dan memastikannya, dan mendorongnya, ayo kamu lakukan. Saudara, ini satu kejadian yang bagi kita, ini kalau bukan Tuhan kita nggak tahu. Dan Injil ini dituliskan pun setelah semua terjadi. Dan waktu saat itu, waktu mereka bersama-sama dengan Yudas, mereka nggak tahu ini siapa. Siapa ini? Dan kemudian Tuhan memberitahukan, dia mengambil roti itu, diberikan pada Yudas, dan jelas dikatakan, nah, orang yang tak kasih roti itu, nah dia. Kenapa Tuhan Yesus memberitahukan rahasia ini kepada Yohanes dan bukan murid yang lain? Jawabannya, karena hubungan yang sangat dekat, bukan hanya saudara, tapi rasul yang penuh dengan kasih, rasul yang membahas tentang kasih Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus memberitahukan Yudas dan dia memberikan roti itu satu kedalaman terakhir, bukti kasih Kristus yang diberikan pada Yudas dan ditolak mentah-mentah oleh Yudas. Jadi kalau kita tidak dipilih Tuhan, kalau kita melawan Tuhan, kita memberontak, kita tidak bisa berkata, Tuhan engkau tidak mengasihi aku. Tidak ada itu, saudara. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan memberikan kesempatan dan Tuhan sudah memberikan waktu yang begitu lama. Selama bersama dengan dia, Tuhan terus ingatkan supaya sadar. Sampai terakhir, nih roti tak kasih kamu. Jadi kamu bukan tak usir, tapi apa yang kamu pikirkan, kamu perbuatlah. Nah, saudara, jadi ada 2 yang mendorong Yudas. Yang pertama adalah iblis, dan kedua Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan untuk dia berpikir dan memikirkan itu.
kamu itu mau menyerahkan saya. Oke, cepet. Ya, apa yang kau perbuatlah dengan segera. Udah, lakukan cepet. Jadi jangan nanggung-nanggung. Jadi supaya kamu itu sempurna gitu. Apa yang dilakukan dan dibuatkan nabi-nabi itu terjadilah seperti yang kamu lakukan sekarang. Ayo. Nah, saudara, inilah yang disebut sebagai perbuatan dosa tanggung jawab dari Yudas itu jelas ada dan dia tidak mau mengambil itu. Kesempatan-kesempatan diberikan Tuhan, dia tidak mau itu. Jadi Yudas dikasih Tuhan, iya, diberi kesempatan Tuhan, iya. Tetapi dia punya tanggung jawab dan dia tetap diikat dengan dosanya dan keinginannya, dengan semua cita-citanya, dan dibuai dengan matang oleh pengaruh dari iblis yang memberikan rencananya. Ayo, khianati dia. Nah, iblis, Yudas, dan rencana semua yang ada, dan juga ini ada dalam Mazmur 41, yang sudah dituliskan di dalam kitab perjalanan, kitab Mazmur, dan semua yang terjadi kepada Tuhan Yesus sudah ada semua detailnya. Dan kenapa ini terjadi? Karena yang pertama adalah iblis apakah tahu bahwa dia akan mengkhianati sesuai dengan rencana? Jawabannya, dia tidak mau tahu. Yudas apa tahu? Lebih lagi nggak tahu. Tetapi semua apa yang dalam hatinya, perbuatan dosanya, kegelapan hatinya, dan dia dipengaruhi iblis, itu sejalan dengan nubuatan kekudusan rencana Allah. Jadi rencana Allah yang memberitahukan bahwa anaknya akan dijual 30 keping perak itu diserahkan, itu sudah ada. Jadi kemudian orang berdosa dengan kehendak sendiri, kebebasannya dalam dosanya melakukan itu. Dan ini semua dalam satu kesatuan rencana Tuhan. Dan kita nggak bisa mengatakan, oh ini bukan Tuhan yang berkehendak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini jelas semua sudah ditetapkan Tuhan. Dan termasuk di dalamnya tanggung jawab semua orang-orang di dalamnya. Dan kemudian Tuhan memberitahukan dan memberikan kesempatan, kasihnya, kemurahannya, itu semua sudah ada, saudara. Jadi kita nggak bisa nyalakan Tuhan. Karena Tuhan kenapa nggak pilih saya? Ya karena kamu berdosa, karena kamu mengingini dosamu. Jadi tidak ada nanti di surga itu pengadilan, kemudian diberikan hak untuk menjawab dan kemudian membela diri. Nggak ada, saudara. Penghakiman akhir zaman tidak ada pembelaan dari manusia. Semua ditetapkan dan kemudian mutlak dan taat dan kemudian dipisahkan. Nggak ada diadili terus ditanya gimana? Kamu berdosa nggak? Ayo buktikan dosamu. Nggak ada, saudara. Penghakiman terakhir, pengadilan terakhir itu penetapan dan sudah tidak ada lagi delik-delik acara penyidikan, nggak ada, saudara. Dan itu semua terbukti tak dan semua sudah mati. Gimana mau balikkan lagi? Nggak mungkin. Tinggal dipisahkan, dihakimi semua, dan dihukum. Selesai. Ya, ini jadi jelas sekali. Oke ya, kita lihat ayat yang ke-31. Sesudah Yudas pergi, nah dikatakan, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau alam dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara perhatikan ya. Jadi perintah kasih yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus itu tidak didapati oleh Yudas. Perintah ini terhadap Yudas. Karena nggak mungkin Yudas bisa menerima perintah ini. Karena dalam hatinya tidak ada kasih Allah. Di dalam hatinya yang ada adalah bagaimana Allah akan menghakimi dia. Jadi dia pergi, dia tinggalkan seluruh dari perjamuan itu, dan dia meninggalkan, dia kemudian dengan satu semangat dia marah dengan Tuhan Yesus, benci dengan Tuhan Yesus, dan begitu dia tidak bisa terima dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang akan mati kayu salib, nah dia kemudian menyerahkannya. Nah ini semuanya dalam rancangan, ketetapan, dan keserasian dalam kehendak Allah. Mazmur, kita baca Mazmur 41 ayat yang ke-10. Ya, demikian bunyi firman Tuhan.
Saya bacakan dari ayat yang Mazmur 41 ayat 8 dan 9 ya. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang ku percayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku tidak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Jadi dikatakan, karibku, temanku, sahabatku yang paling karib, yang ku percayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dan itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Yudas. Nah, saudara, ini semua jelas sekali. Nah, kalau kita membaca dalam Kisah pasal 1, coba kita lihat ya. Kisah pasal 1 ayat yang ke-16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas. Mazmur 41 ayat 10 tadi. Pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami, termasuk rasul-rasul, dan mengambil bagian dalam pelayanan kami. Juga melakukan semua pelayanan. Mujizat, nubuatan, mengajar, semua dia lakukan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama. Artinya tanah darah. Jadi tanah murka, tanah marah, tanah yang dimurkai oleh Tuhan, dan tanah yang tidak akan diampuni oleh Tuhan. Itu Hakaldama dalam konteks arti teologisnya. Jadi di situ kita jelas sekali, ini ada ayat yang ke 25 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Nah, dikatakan yang wajar. Jadi neraka itu, Hakaldama itu, murka Tuhan itu, tempat yang wajar bagi orang-orang yang melawan Tuhan, yang menista Tuhan, yang menghina Tuhan, yang menyembah Allah lain. Itu tempat yang wajar. Bukan, aduh kasihannya, aduh tempat yang kasihan. Bukan, itu wajar. Bukan kasihan, itu tempat yang wajar. Yang seharusnya layak dia di sana. Dan ini jelas sekali. Kita lihat Matius 26 ya. Matius 26 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Dan ini tawar-menawar, meminta sesuatu pada imam-imam kepala itu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Baru setelah itu apa? Di sini dikatakan, pada hari pertama Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari Paskah, pada hari pertama, pada hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskahmu bagimu? Perjamuan Paskah bagi engkau sendiri, Paskahmu, Paskah bagimu, dan Paskahmu. Itu kalimatnya menjadi satu. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi di sini kita melihat bahwa semua apa yang dilakukan Yudas itu disoroti dalam firman Tuhan yang berkaitan dengan Yudas. Tidak ada satu arah hati pun yang baik dari Yudas. Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan, membanjiri dia dengan seluruh pengajarannya, membanjiri dia dengan kasihnya, membanjiri dia dengan pengertiannya, memberikan kemurahannya, memberikan belas kasihannya, kesempatan-kesempatan, semua dicurahkan untuk Yudas. Dan Yudas tidak bergeming. Dia tidak ada satu kehendak untuk mau baik, nggak ada. Jadi kalau kita lihat secara pelayanan, Yudas ini aktif, iya. Dia menyembuhkan, iya. Dia melakukan semua apa yang dilakukan oleh rasul-rasul. Wah, pengajar juga, iya. Dan dia berkarisma, mungkin juga, iya, kita nggak tahu. Jadi apa yang dimiliki rasul-rasul juga dimiliki oleh Yudas. Apa yang dilakukan rasul-rasul juga dilakukan Yudas. Semua hak rasul itu ada dalam diri Yudas. Tetapi saudara tahu, semua yang dilakukan itu adalah kepalsuan semua. Dan kita juga bisa menjadi orang-orang seperti ini. Yang melakukan itu semua, padahal kita sendiri orang-orang yang busuk seperti Yudas. Kenapa? Karena hati kita itu nggak ada kecenderungan pada kebaikan.
Malah kita cenderung apa? Meninggalkan ibadah kita, cenderung kita itu tidak mau bersekutu, cenderung kita itu tidak mau dekat dengan firman Tuhan, cenderung kita tidak mau mendalami firman Tuhan, kita tidak mau hidup seperti Kristus. Nah, ini kecenderungan kita itu arahnya seperti Yudas yang dibawa oleh iblis untuk apa? Jatuh dalam hidup kita dan kita tinggalkan Tuhan. Ya, di sini kita tahu bahwa Yudas dari awal dituliskan, dari mulai dipilih sudah ditetapkan dia adalah orang yang akan dibinasakan Tuhan. Nggak ada satupun yang menyatakan Yudas itu layak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan Alkitab, Yudas wajar, layak, dan itu adalah sesuatu yang natural. Yudas masuk dalam penghukuman dan di dalam kebinasaan. Dan itu sesuatu yang wajar. Jadi Yudas bertanggung jawab atas dosanya. Iya. Nah, semua kelakuan Yudas itu kok bisa, Pak, seiring dengan kehendak Allah. Nah, ini semua dikatakan bahwa Allah yang berhak untuk mengatur semuanya. Dan jika ada sesuatu yang di luar daripada jalur yang ada kita lihat, Tuhan mampu mengarahkan semua dengan kuasanya, dengan kekuatannya dan kemahatauannya. Dan semua diatur oleh Tuhan. Mulai dari pikirannya Yudas, kehendaknya Yudas, semua itu di dalam kontrol Tuhan. Dan tidak ada yang tidak dikontrol Tuhan. Dan kenapa Yudas dibiarkan Tuhan? Bukan dibiarkan sebenarnya, tapi Yudas itu diberikan kesempatan banyak dan dia tetap hatinya keras, hatinya tidak mau berubah. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita lihat Yohanes, Yohanes 18 ayat yang kedua. Ya, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dan bersama dengan murid-muridnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat ini ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, dia tahu detail-detailnya, tahu semua. Maju ke depan dan berkata pada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Jadi ada firman Tuhan. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi tidak akan dibinasakan. Murid-murid akan selamat. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus. Pedang itu menetakkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Jelas, saudara. Jadi membela Tuhan Yesus tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu jalan dia harus ke kayu salib. Dia menderita, dia kesakitan, dan dia mengalami kesengsaraan yang sangat luar biasa, dan dosa dari segala dosa, dan murka Allah dia terima, dan itu sudah ditetapkan. Jadi kamu jangan melawan. Jangan membela saya. Kita juga jangan sok membela Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Semua itu Tuhan tahu caranya membela dirinya. Nggak perlu kamu bela. Tuhan sudah menetapkan semuanya. Dan ini adalah satu keindahan yang terjadi. Ya, juga kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan Yudas itu di dalam kalimat-kalimat ini kita bisa belajar. Yohanes 10 ayat 18. Ya, coba kita lihat. Yohanes 10 ayat 18. Saya bacakan ya, ini tentang Yudas semuanya. "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa." Jadi dia bisa melakukan semuanya. Dan dia bisa bagaimana dia menentukan semuanya. Dan bagaimana semua ditentukan oleh Tuhan. Dan dia sendiri beritahukan kepada kita bahwa Yudas adalah orang yang akan dibinasakan Tuhan. Bahkan di dalam Injil dikatakan bahwa lebih baik orang seperti Yudas, lebih baik tidak dilahirkan, tidak ada di dunia ini. Kenapa ada? Ada untuk dibuang, kenapa? Kebinasaan. Dan itu semua yang mengatakan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Yudas disebut sebagai the son of perdition. Surat apa artinya? Nah, kita baca ini. Yang terakhir ya. Yohanes 17 ayat yang kedua. Ya. "Sama seperti engkau,
ayat 12. Sama seperti engkau. Dan Yohanes 17 ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan binasa. Perdition itu dibinasakan. Jadi dimatikan, ya, dibuang oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Dikatakan salah satu dari mereka, seorang dari mereka, ya, seorang dari mereka. Dikatakan kalimat ini terbalik, ya, tidak seorang pun selain satu orang. Nah, tidak seorang pun selain satu orang, dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dan itu jelas sekali, the son of perdition, anak binasa, anak yang dibuang, anak yang masuk di dalam hukuman yang kekal. Dan itu ditentukan bukan hanya Yudas, iblis, Herodes, Pilatus, itu orang-orang the son of perdition. Fir'aun, the son of perdition. Dan semua orang-orang itu the son of perdition. Dan bukan hanya Yudas, seluruh orang-orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, itu the son of perdition. Dan termasuk kita semua. The son of perdition. Ya. Yohanes 15 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bagaimana Pak supaya saya tidak menjadi anak kebinasaan? Mintalah pada Bapa dan dengan kerendahan hati, dan itu artinya bahwa kamu milik Tuhan. Kenapa kamu milik Tuhan? Karena kamu mencari Dia. Kenapa kamu milik Tuhan? Kenapa kamu adalah anak Bapak surgawi? Karena kamu mencari Bapak, karena kamu merindukan semua apa yang menjadi hati, perkenan, pekerjaan, dan keinginan daripada Kristus, keinginan Bapak, itu menjadi keinginanmu. Dan itu artinya bahwa kamu bukan the son of perdition, tapi the son of Father in heaven. Jadi bukan the son of perdition, tapi anak yang akan diselamatkan. Salvation. The son of salvation. Sudah, itulah diri kita semuanya. Dan kita tahu ini adalah satu ketetapan Allah yang ada dalam setiap hati kita. Dan jangan sampai kita menjadi anak yang binasa. Anak kebinasaan. Bukan, saudara. Kita anak keselamatan. Kita anak yang akan diampuni. Kita anak yang mendapatkan berkat surgawi. Bukan anak dalam kegelapan, kerajaan kegelapan. Ya. Oke, kita lihat ini ya. Jadi kita belajar ya. Nah, saudara, yang beberapa kejadian yang ada ini sebagai tambahan kecil ya. Jadi perhatikan saudara. Saudara, Tuhan Yesus yang pada awal Injil Yohanes, dia membersihkan bait Allah ya, dan dia mengatakan dia menubuatkan dengan jelas. Jadi Yesus membersihkan bait Allah, semua apa yang dilakukan itu adalah menggenapi apa yang menjadi kerinduan Bapa, menjadi kerinduan Allah di dalam perjanjian lama. Dan dia menghukum Salomo, menghancurkan seluruh kerajaan Israel. Rehoboam dan Yeroboam, kerajaan itu hancur lebur. Dan Tuhan membangun kembali dengan satu peristiwa. Yesus mengusir semua orang bait Allah dan dia membuang semuanya. Dan dia membersihkan bait Allah. Dan bukan sampai di sana. Dia juga pada akhirnya menggantikan bait Allah ini. Dan menciptakan kembali bait Allah yang kekal di dalam tubuhnya, dalam dirinya. Dan itu diceritakan Tuhan kepada Salomo. Aku akan mendirikan bait Allahku bukan lagi dengan buatan tangan oleh manusia yang berdosa seperti kamu. Aku akan hancurkan semuanya. Gedung ini, bangunan ini. Aku akan bumi hanguskan dan aku akan binasakan. Tetapi aku akan bangun kembali. Nah, di situ, saudara. Jadi Tuhan Yesus waktu melakukan semua apa yang dia lakukan, dari awal kitab Injil Yohanes sampai terakhir dia disalibkan, itu semuanya sudah ada ketetapannya. Dan orang-orang yang selalu beriring dengan dia, orang-orang yang bersalah, yang jahat, yang sangat memusuhi dia, itu semua diatur oleh Tuhan dan berjalan bersama dengan ketaatan Kristus dan kebinasaan mereka. Hati yang begitu rendah hati dan setia Kristus dengan hati yang memberontak, yang jahat, yang memusuhi Tuhan, dan yang ingin sekali membinasakan Kristus, itu bersama-sama berjalan. Dan itulah satu kekuatan Injil Yohanes. Dan satu-satunya Injil
yang dengan jelas membukakan ini, menceritakan semua tentang peristiwa yang di dalam arus kegelapan, kerajaan gelap, dan di dalam arus terang dalam rencana Allah, dan dua kehendak manusia yang bertentangan ini antara dosa dan kesetiaan, kesucian, dan ini dosa yang sangat najis, yang dosa-dosa yang sangat memalukan ini dengan kemuliaan Allah itu berjalan dan serasi kemudian menjadi satu rencana kehendak Tuhan yang kekal sempurna. Dan itu ada dalam Injil Yohanes dengan sangat jelas. Dan kita bersyukur hari ini kita sudah sampai pada contoh yang terakhir, ya. Kita bersyukur karena kita tahu bahwa jangan takut dengan orang berbuat jahat dan segala kejadian, musibah, peristiwa apapun. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatur semuanya. Takutlah karena kamu tidak memiliki Kristus. Takutlah bukan karena kamu ketimpa dengan menara Siloam, atau kamu takut karena matimu itu penyet, matimu itu terbakar karena ada kebakaran, seperti kemarin di Surabaya ada kebakaran di mall yang besar gitu ya. Dan semua orang takut, bukan takut itu, takutlah pada nyawamu, jiwamu. Jika kamu tidak memiliki Kristus, kamu semua mati, sengsara, binasa, melebihi daripada orang-orang sengsara itu. Kenapa melebihi? Karena akan masuk di dalam kebinasaan. The son of perdition. Kamu semua menjadi anak kebinasaan. Nah, saudara, kita semua nggak mau. Karena kita semua memiliki Kristus. Kita menjadi anak keselamatan, anak kerajaan terang, anak kerajaan Bapa surgawi. Kita menyebut Allah kita sebagai Bapa kita. Kita bersyukur hari ini. Ya, kita mendapatkan bait Allah yang baru. Kita mendapatkan satu jaminan perjanjian Allah yang baru di dalam Kristus. Jadi jangan takut lagi dengan apapun menimpa dalam hidupmu. Apapun, saudara. Tuhan Yesus katakan, aku berkuasa dalam segala apapun dalam hidupmu. Nah, kita harus belajar beriman di dalam penyertaan Immanuel. Jangan takut. Artinya bukan berarti saya nggak bertanggung jawab. Enggak, kita tahu kita bertanggung jawab, tapi kita jangan takut bahwa hidup kita ini di dalam kuasa tangan Tuhan. Mati, hidup, mujur, malang, gelap, terang yang terjadi dalam hidup kita, jatuh, bangun, di atas, di bawah, kesulitan, kedukaan, sukacita, dan semuanya itu kita harus selalu bersyukur. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, mari kita masuk dalam doa. Kita bersyukur supaya kita diberkati oleh Tuhan.